Hai friend netizen di seluruh Indonesia dimanapun kamu berada, yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada Desember 2022 mendatang. Dua nama ini mencuat digadang-gadang jadi kandidat kuat calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Sosok kedua petinggi TNI ini menjadi kandidat kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima tertinggi. Sosok kedua petinggi ini adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Menjelang berakhirnya jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Desember 2022 mendatang, dua nama pimpinan Matra Angkatan Laut dan Angkatan Darat mencuat ke permukaan. Nah, berikut ini adalah ulasan mengenai Jenderal Andika akan pensiun. Ini merupakan dua kandidat kuat calon Panglima TNI versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Angkatan Laut belum pernah menjabat sebagai Panglima. Pengamat militer Muradi mengatakan Panglima TNI periode ini seharusnya berasal dari Angkatan Laut. Hal itu mengingat penguasa samudera tanah air belum pernah menjabat pimpinan tertinggi di militer semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, Dudung bisa jadi wakil Panglima. Sebenarnya kalau Pak Dudung masih punya keinginan bantu membantu Panglima, dia bisa ada dalam posisi wakil Panglima. Kepresnya sudah ada wakil Panglima, tapi tidak pernah diisi karena kebutuhan organisasi, kata dia. Namun, alih-alih menjadi wakil Panglima, Muradi menilai Dudung lebih nyaman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Yang ketiga, Presiden Jokowi harus memilih calon Panglima TNI. Kewenangan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat bisa lebih leluasa, mengingat posisinya membawahi sekira 2.500 prajurit di Indonesia. Kalau saya sudah jadi Pak Dudung, saya lebih nyaman jadi Kepala Staf Angkatan Darat ketimbang jadi Wakil Panglima. Karena kan Kepala Staf Angkatan Darat pegang administrasi, dia pegang pasukan. Katanya, Muradi beranggapan Presiden Jokowi harus memilih calon Panglima TNI yang sesuai kebutuhan dan kenyamanan diri. Yang keempat, Presiden Jokowi mengedepankan aspek keadilan dalam menunjuk jabatan Panglima TNI. Namun, purnawirawan yang kini menjabat Kepala Badan Pertahanan Nasional itu mampu membuat Jokowi merasa nyaman. Jadi, artinya kombinasi dari itu ialah kenyamanan. Sesuai kebutuhan dengan ancaman kemudian diterima oleh internal, kemudian bisa melakukan konsolidasi 3 matra, itu pun jadi poin penting, tuturnya. Lebih jauh, Muradi menilai seharusnya Presiden Jokowi mengedepankan aspek keadilan dalam menunjuk jabatan Panglima TNI. Dalam hal ini, memprioritaskan matra Angkatan Laut. Yang kelima, Pak Presiden harus bisa mempertahankan betul asas keadilan. Panglima ini katakanlah kita berandai-andai, misalnya katakanlah Pak Yudo. Kalau Pak Yudo yang jadi memang itu bagian penting dari skema memperkuat internal. Karena salah satu yang harus digarisbawahi, konsolidasi internal ada asas keadilan. Asas keadilan ini saya kira Pak Presiden harus bisa mempertimbangkan dengan betul-betul. Sementara, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung, lanjut Muradi, bisa saja ditunjuk pada tahun depannya mendekati masa pemilu 2024. Nah, demikian ulasan mengenai Jenderal Andika akan pensiun. Ini merupakan dua kandidat kuat calon Panglima TNI versi Yeni Fakta.
Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapat informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.